Jadi waktu saya mau membangun gereja, ada banyak orang yang menentang pembangunan di tempat saya ini. Mereka mendemo kami. Jadi ada banyak bahan material kami yang dibuang, ada yang dicuri, pasir, bata, dibuang ke sungai. Ketika kami waktu itu kami mengadakan peletakan batu pertama, di lokasi itu ternyata besi-besinya untuk fondasi itu sudah tidak ada. Jadi pemerintah yang datang, waktu mereka mengetahui itu, mereka memang menentang. Mereka bilang, jangan. Saya waktu itu berdoa sama Tuhan, saya menangis, saya bilang, biar Tuhanlah yang berbicara kepada kami. Shalom rekan-rekan terkasih, puji nama Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, kita ada sampai pada saat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dengan muka yang bersuka cita, dengan muka yang berseri, kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu melimpah buat kita semua. Puji nama Tuhan, kembali lagi dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Program ini dibuat untuk membantu para hamba Tuhan dan gereja-gereja di Indonesia tanpa melihat denominasi apapun. Kita akan mendengarkan pengalaman hamba-hamba Tuhan mengenai visi dan misi mereka di dalam pelayanan. Program Living for Christ Indonesia hadir untuk mensupport pelayanan di daerah. Puji nama Tuhan, pada saat ini sudah bergabung bersama dengan kita Bapak Pendeta Ronald Kewo dari GPDI Elroy, Dusun Ukung, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Hulu, Kalimantan Timur. Halo, shalom Pendeta Ronald. Shalom. Shalom, shalom Ibu Gembala, Ibu Yeni. Shalom. Puji Tuhan, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Luar biasa. Tuhan, haleluya, dengan sukacita yang luar biasa ya. Kita bersyukur bahwa kita ada sampai pada saat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Haleluya. Rekan-rekan Living for Christ Indonesia, pada saat ini kita akan menyaksikan, kita akan mendengarkan kesaksian dari Pendeta Ronald Kewo, bagaimana pelayanannya, bagaimana visi dan misinya di dalam ladang Tuhan. Puji nama Tuhan, Pendeta Ronald. Sekarang kita akan berbincang-bincang ya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih, boleh ya Pendeta ya? Baik, Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, pada saat ini rekan-rekan Living for Christ Indonesia dan saya tentunya ingin mendengarkan kesaksian bagaimana awalnya Tuhan memanggil Pak Pendeta Ronald untuk pelayanan di tempat ini. Silakan Pak Pendeta Ronald. Ya, baik, puji Tuhan. Terima kasih untuk perjumpaan yang sangat indah pada malam hari ini dengan Living for Christ. Kami mengucap syukur atas kasih anugerah Tuhan, boleh berjumpa dengan Living for Christ, dan saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kami melayani di Dusun Ukung ini di Kabupaten Kutai Kartanegara, tepatnya di Provinsi Kalimantan Timur, sejak tahun 2009. Dan ada begitu banyak yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami ketika kami melayani Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam mujizat Tuhan, bahkan sukacita, ada hal-hal yang bagi kami luar biasa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami ketika kami merespon panggilan Tuhan untuk melayani di Kalimantan Timur ini. Jadi puji Tuhan, saya berasal dari Provinsi Sulawesi Utara. Saya terpanggil dalam ada beberapa hal ya ketika
saya mengalami beberapa perjalanan hidup yang cukup pelit. Kemudian ketika saya berkomitmen dengan Tuhan untuk saya melayani Tuhan, dan ketika di waktu yang ditetapkan Tuhan saya respon panggilan itu, sehingga ketika saya respon panggilan itu, saya berkomitmen dengan Tuhan untuk dimanapun saya ditempatkan sebagai seorang pelayan, sebagai seorang penginjil atau hamba Tuhan, saya katakan kepada Tuhan bahwa saya siap. Kemudian 2005 saya ada di Kalimantan Timur, 2007 saya mulai masuk di pelayanan di tempat ini. Sebab kita tahu pada waktu itu ada banyak hamba-hamba Tuhan yang istilahnya kalau kita dengar tentang Pulau Kalimantan, orang akan berpikir bahwa Kalimantan itu semuanya adalah hutan, ya. Jadi banyak hutan rimba yang harus diterobos dan lain sebagainya. Mungkin melayani suku-suku terdalam seperti itu. Dan puji Tuhan, ketika saya sampai di tempat ini, di sini ada suku asli, suku Dayak maupun suku Kutai Kartanegara, suku Kutai yang ada di daerah tempat kami melayani Tuhan. Nah, ada begitu banyak yang Tuhan kerjakan. Salah satunya dalam kesaksian pada malam hari ini, saya ambil saja ketika saya ada pertama di tempat ini, waktu saya mau membangun gereja. Jadi waktu saya mau membangun gereja, ada banyak orang yang menentang pembangunan di tempat saya ini. Yang waktu awalnya kami punya rencana bangun di tempat yang strategis. Jadi dekat jalan besar, kemudian tempat itu cukup strategis, tapi kemudian banyak orang menentang itu, mereka mendemo kami. Jadi ada banyak bahan material kami yang dibuang, ada yang dicuri, ada yang besi-besi pondasi dicuri, kemudian pasir, bata dibuang ke sungai, ada yang bata dicuri. Jadi ketika waktu itu kami mau mengadakan peletakan batu pertama, ketika kami lihat ke lokasi, di lokasi itu ternyata besi-besinya untuk pondasi itu sudah tidak ada. Jadi ketika tukang balik ke tempat yang kami sewa untuk sementara untuk tinggal, jadi dia bilang, Pak Pendeta, itu besi sudah tidak ada katanya. Saya langsung bilang, ya biar saja, tidak apa-apa. Jadi kita berdoa sama Tuhan, gimana cara Tuhan. Kemudian ada RT yang datang, pemerintah yang datang. Waktu mereka mengetahui itu, mereka memang menentang. Mereka bilang, jangan seperti itu. Nah, setelah itu, akhirnya dibilang mereka seperti ini, boleh kalian membangun di sini, tapi jangan bangun di depan. Jadi harus di dalam. Nah, yang dimaksudkan di dalam itu artinya kita diisolasi, karena tempat yang dimaksudkan itu adalah jauh dari pemukiman warga, kemudian letaknya itu di dalam sawah, tidak ada akses. Aksesnya itu hanya jalan setapak, kurang lebih sekitar 1 kilo lebih. Jadi harus menyeberangi sungai lewat jembatan gantung, kemudian harus berjalan sekitar 1 kilometer untuk sampai ke tempat yang akan dibangun itu. Jadi saya waktu itu berdoa sama Tuhan, saya menangis, saya bilang, biar Tuhanlah yang beracara kepada kami. Nah, pun waktu kejadian itu ada beberapa teman hamba Tuhan yang asli orang Kalimantan. Mereka bilang, bagaimana kalau kita laporkan itu kepada Laskar. Tapi saya langsung berpikir, dan Tuhan taruh di hati saya bahwa
Jangan lakukan hal seperti itu. Artinya kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kita andalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, sekalipun nalar kita, sekalipun logika kita itu bingung gimana cara Tuhan mau kerja. Seperti itu kira-kira. Jadi waktu dia bilang mau lapor ke Laskar, saya bilang biar saja, biar Tuhan yang bekerja. Saya tolak, kemudian dengan persetujuan seluruh jemaat, akhirnya kami sama-sama komitmen untuk membawa kembali material yang ada di tempat pertama, kita geser, kita bawa di tempat yang kedua, yang sekarang ini kami tinggal dan kami buat gereja. Jadi sekalipun harus lewat pematang untuk membawa material itu, sebenarnya secara manusia cukup melelahkan, ya, cukup menguras tenaga. Tapi artinya kalau memang ini yang diizinkan Tuhan, ya saya hanya bersandar sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan. Jadi dalam perjalanan waktu, ketika kami membangun gereja itu, para masyarakat yang ada, karena masyarakat ini tidak seiman dengan kami, jadi mereka hanya menonton dan melihat saja sambil mereka mungkin tertawa karena kami kerja dengan sendiri. Tapi sukacita bagi Tuhan, saya lihat jemaat yang Tuhan percayakan kami layani, ada sekitar 5 keluarga yang aktif. Mereka bersemangat untuk mengerjakan semuanya itu. Sampai sekarang pembangunan sudah sekitar 70-80%, tapi sudah bisa dipakai untuk beribadah. Kami melihat penyataan Tuhan yang luar biasa. Nah, di sini ada hal yang menarik yang saya akan bagikan kepada sahabat-sahabat Living for Christ yang menonton channel ini. Waktu kami memindahkan itu, memang kami tahu bahwa ada provokator, ada orang-orang yang tidak senang dengan kami, dengan kekristenan, dengan ketika gereja mau dibangun. Ada orang-orang, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang penting di pemerintahan desa. Jadi mereka termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang menentang. Tapi puji Tuhan, saya sebenarnya rindu bahwa mereka itu Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, mereka boleh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang layak disembah serta ditinggikan. Itu maksud saya, itu kerinduan saya untuk mereka. Tapi ternyata Tuhan tidak seperti itu. Artinya segala sesuatu itu Tuhan yang berdaulat. Yesus yang berdaulat di atas hidup kita. Jadi ada beberapa orang yang provokator itu, waktu sempat beberapa kali ketemu dengan saya, mereka memang baik, tapi mungkin di muka aja, di muka saya mereka baik, tapi memang ada beberapa kali jemaat melihat mereka mengadakan rapat pada waktu malam di rumah-rumah mereka. Jadi mungkin ada pembicaraan-pembicaraan dan kami tidak mengetahui hal itu. Yang mengetahui, kami percaya itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan pukul. Jadi ada beberapa orang yang hanya sakit tiba-tiba, kemudian dibawa ke rumah sakit. Waktu pulang, kami dengar ada pengumuman di pengeras suara di rumah ibadah mereka, kami dengar sudah meninggal. Jadi waktu 1 kali, 2 kali orang-orang itu meninggal, kami pikir itu hanya kebetulan. Tetapi setelah ada 3-4 orang meninggal itu, saya secara pribadi langsung menangis sama Tuhan, karena saya merasa sebenarnya
menurut saya pribadi sebagai manusia mungkin itu terlalu terlalu keras pukulannya. Tapi ya kita tidak tahu itu kedaulatan Tuhan untuk mereka. Jadi ketika mereka menentang dengan akan pekerjaan Tuhan yang kami bangun di tempat ini, Tuhan membela kami. Dan ketika itu terjadi, setelah beberapa minggu kemudian, masyarakat itu berubah, di mana kalau pertama itu mereka seperti tidak menghargai kami, mereka seperti cuek dan lain sebagainya. Tapi setelah kejadian itu, mereka berubah 90 derajat. Bahkan jalan yang menuju ke tempat kami, mereka patungan, mereka sewa eksavator untuk buat lebih lebar lagi dan untuk buat jalan ke gereja, saudara. Jadi Tuhan itu luar biasa. Kami sampai terharu ya, kami sampai meneteskan air mata. Kami lihat kalau kami percaya kepada Tuhan, Tuhan bekerja luar biasa. Dan itu menjadi kesaksian juga bagi seluruh jemaat di tempat ini. Saya bilang, kalau kita setia sama Tuhan, kalau kita dengar-dengaran sama Tuhan, Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Dia akan berperang dengan sendirinya, membela kita. Dia akan menjamah hati mereka supaya mereka dipulihkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, ya mungkin ini sedikit dari kesaksian kami pada malam hari ini. Haleluya, keren, luar biasa. Di dalam setiap pelayanan kita memang ada pembelaan Tuhan ya buat kita ya, Pak Pendeta ya. Luar biasa. Walaupun secara manusia tadi dikatakan bahwa awalnya pinginnya membangun di jalan besar di depan, Betul. tapi ternyata harus di belakang. Secara manusia terisolasi ya, Pak Pendeta ya. Iya, betul. Iya, tetapi ternyata ada maksud Tuhan. Ya. Tuhan nyatakan mujizatnya. Luar biasa. Amin. Padahal kalau kita dengar tadi ada sepertinya lucu ya, mau membangun, bahan bangunannya dicuri, tidak ada lagi. Tapi semuanya itu Tuhan lakukan, bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Dari tahun 2009 ya Pak Pendeta ya? Ya. Pengembalaannya. Ya. Wow. Ini nih menarik sekali nih. Saya penasaran nih sama Ibu Pendeta di Ibu Gembala yang mendampingi dalam pelayanan. Pasti ada hal-hal yang begitu mengesankan secara wanita atau ibu rumah tangga, Ibu Gembala dalam mendampingi Bapak Pendeta. Gimana Bu? Penasaran ini pengalamannya bagaimana? Boleh diceritakan ke kita. Ya, puji Tuhan. Selamat malam buat seluruh rekan-rekan Living for Christ Indonesia. Saya bersyukur malam hari ini jika bisa terhubung dengan acara ini, dan secara pribadi saya yang mendampingi suami saya melayani Tuhan. Pada awalnya saya bukanlah seorang hamba Tuhan. Jadi waktu saya kerja di Jakarta, saya ketemu dengan suami saya. Jadi saya bekerja, saya resign tahun 2011 dan kami menikah. Dan saya secara pribadi, saya merasa sangat sulit untuk menjadi seorang ibu gembala. Karena kita dari sekuler gitu ya, dunia sekuler, kita masuk dalam pelayanan dan menghadapi tantangan yang secara manusia mungkin saya tidak mampu gitu. Sampai saya hanya bisa berdoa minta hikmat dari Tuhan, seperti apa yang sudah disampaikan suami saya tentang tantangan pelayanan kami selama kami melayani Tuhan. Kami baru menikah tahun 2011, dan tahun 2013 itu saudara, saya baru habis melahirkan dan kami mau mulai pembangunan. Waktu itu anak saya masih kecil, saya bingung bagaimana saya bisa menghandle juga membantu suami, tapi luar biasa bahwa Tuhan itu menolong kami. Saya secara manusia mungkin kalau secara manusianya saya, wah kita pergi aja gitu, kok kita udah dihalangi,
ya udahlah kita pergi aja dari tempat ini gitu, saudara ya. Karena kita juga pendatang, sama-sama pendatang, kita nggak punya keluarga, keluarga saya jauh di Kalimantan Barat. Jadi saya merasa bagaimana saya tidak ada tempat untuk bercerita, tapi hanya satu tempat kita yang selalu setia menanti, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga saya hanya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan masih mau kami melayani di Dusun Ukung ini, Tuhan nyatakan di mana Tuhan mau taruh kami, apa yang harus kami kerjakan. Jadi saya sangat bersyukur bahwa waktu itu jadi RT di dusun kami ada 2, RT 8 dan 9. Jadi waktu itu yang tidak mendukung pembangunan gereja itu adalah dari RT 9 gitu. Jadi waktu itu RT 8 itu bilang begini sama kami waktu tokoh-tokoh dari kepala dusun dan RT yang lain datang, dan ketika mereka sudah pulang, dan dia sampaikan satu kalimat yang membuat saya bahwa saya harus terus berjuang di tempat ini. Sungguh luar biasa bahwa ketua RT ini bilang, Pak Ronald, ayo Pak Ronald, bangun aja gerejanya di dalam, di sawah. Kalau bukan Bapak, siapa lagi yang membangun? Saya merasa diteguhkan oleh Tuhan apa yang harus saya kerjakan. Jadi saya bilang sama suami saya, sama jemaat, kita cari lokasi, kita pindah. Nggak apa-apa kita di dalam. Nanti kita bangun tempat yang mungkin buat mereka terpencil, tapi kita buat jadi daerah yang maju, daerah yang berkembang itu. Saya sangat bersyukur bahwa Tuhan bisa mampukan memberi hikmat. Tadinya kita sudah mau di tempat yang enak, strategis. Karena kalau mau dilihat sekarang lokasi tanah kami itu adalah dekat dengan jalan bypass gitu. Untuk ibu kota negara gitu ya. Jadi secara manusia, aduh kenapa nggak di situ gitu. Tapi Tuhan punya maksud bahwa kami harus membangun di tengah-tengah persawahan, karena sebagian besar jemaat Tuhan yang kami layani ini adalah petani. Jadi mereka tinggal di sawah. Jadi mungkin Tuhan juga mau kami melihat hidup mereka, kami doakan daerah ini, kami doakan tanah-tanah mereka supaya Tuhan berkati, Tuhan beri kesuburan, beri kelimpahan buat mereka. Dan saya sangat bersyukur jika bisa sampai pada hari ini, semua karena kuat dan kehebatan Tuhan yang memampukan kami, suami istri, kami bisa terus melayani dalam kondisi apapun, bahwa kami harus terus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, mungkin itu saja Ibu Lydia. Yesus berkati. Haleluya, luar biasa ya. Ternyata di dalam ladang Tuhan ini ada hal-hal yang sepertinya misteri, tapi ternyata itu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Apalagi ada ibu gembala, ibu yang mensupport biasanya di tengah-tengah kesuksesan suami karena ada istri yang hebat. Luar biasa ibu gembala yang mau melayani Tuhan. Ini semua bisa menguatkan iman kita semua, rekan-rekan Living for Christ Indonesia. Ketika kita mensupport pelayanan suami, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengahnya. Puji nama Tuhan. Kalau boleh tahu Pak Pendeta, kalau sekarang sudah berapa kepala keluarga? Mereka di sini ada 10. Wow, sudah 10 keluarga. Ya. Yang aktif ada 8. Yang 2 keluarga kadang hari-hari besar aja mereka. Puji Tuhan, luar biasa loh, sudah 8 keluarga yang aktif. Kalau digabungin ada 10 keluarga, luar biasa. Melayani Tuhan dengan setia, pasti Tuhan akan menambah-nambahkan jiwa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Mungkin ada kerinduan yang terbesar, kerinduan pada saat ini yang Tuhan taruh di hati Bapak Gembala. Boleh diceritakan ke kita? Kami di tempat ini memang yang terutama ya karena pemenangan jiwa-jiwa, karena di sini ada orang-orang perantau juga. Dari suku Banjar, ada orang Banjar, di sini ada orang Bugis, ada orang Madura, ada orang Kutai sendiri, yang orang asli, ya. Kami rindu mereka dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi memang salah satu hal yang terbesar bahwa kita
selain diberikan roh keberanian daripada Tuhan, kita memang harus minta roh hikmat bagaimana caranya memenangkan mereka. Jadi kemarin di tempat ini, jadi memang waktu sebelum memulai pembangunan, ketika kami ada di tempat ini, waktu kami masih di posisi tempat masih di seberang, saya berbaur dengan mereka, dengan masyarakat. Jadi pernah kita di sini atas usaha kami, jadi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Wakil Gubernur, bahkan beberapa seluruh SKPD, mereka datang ke tempat kami di sini, mereka memberikan bantuan traktor untuk persawahan, dan mereka berikan bantuan pupuk, setelah habis itu bibit untuk padi. Memang kita harus terjun bersama-sama dengan mereka untuk kita bisa menginjil, kita bisa bersaksi, karena mereka juga mayoritas di sini adalah para petani, sehingga mau tidak mau sebenarnya kami ini kan basicnya bukan petani. Jadi kami harus jadi petani, bahkan kami menanam sama-sama mereka, kok panen, kami panen sama-sama dengan mereka. Mau panas, mau hujan, kami juga tetap bertahan, ngikuti mereka. Jadi karena begini, kalau kita banyak khotbah di mimbar, nanti bilangnya cuma retorika saja, cuma wacana. Mereka mau lihat bagaimana bukti nyata kita itu ada bersama-sama dengan mereka, gitu. Jadi sampai segitu kita buat, baru yaitu kita datangkan alat-alat pertanian. Sudah di sini sudah ada sekitar 2 kali apa 3 kali dibantu oleh pemerintah provinsi dan kabupaten lewat alat-alat pertanian yang ada. Bahkan saya sendiri mengusahakan gilingan padi. Jadi saya sebagai seorang hamba Tuhan di tempat ini, bukan cuma hanya saya berkhotbah, tapi saya terjun bersama-sama dengan mereka bagaimana kita mencari solusi untuk kemajuan pertanian. Karena Tuhan memberkati kita dengan kita berdoa, dengan kita datang di gereja ibadah, tapi ya tetap kita harus ada usaha untuk mencapai bagaimana yang mereka bilang, bagaimana yang kita katakan bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Jadi saya usahakan semampu saya untuk kesejahteraan bagi jemaat, bahkan khususnya bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya di situ mereka boleh melihat bahwa ternyata Tuhan betul-betul ada. Tuhan itu betul-betul ada. Tuhan bisa membela kita, Tuhan bisa mensejahterakan kita, memelihara kita, dan itu secara tidak langsung itu merupakan kesaksian untuk pemenangan jiwa-jiwa. Jadi mungkin ada beberapa hal yang kami lakukan di sini, kami tidak tinggal diam, sekalipun dalam perintisan ini kami terus bergerak, tetap kami bawa dalam doa, tetap kami sama-sama dengan masyarakat di tempat ini, apa yang sudah mereka buat dahulu, tidak kami ingat-ingat lagi, maka malah kami kembalikan, karena Tuhan bilang taruhlah bara api di atas kepala, artinya kita memberkati orang-orang yang pernah melakukan sesuatu hal ketidakadilan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, jadi visi atau kerinduan kami di tempat ini ingin supaya memang di mana Tuhan percayakan kami melayani di tempat ini, banyak jiwa-jiwa boleh kami menangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, secara lebih detail mungkin ya kalau masalah akses, memang kami berdoa infrastruktur, kami doakan karena untuk masuk ke tempat ini
sangat sulit. Kadang kalau mau buat acara, saya bilang sama teman-teman, tunggu panas aja. Kalau panas, kalian sampai ke gereja. Tapi kalau hujan, mereka harus jalan dari luar ke tempat ini. Saya bilang, nggak apa-apa sih kalau jalan penuh sukacita, tapi kalau jalan mengeluh-mengeluh, saya nggak mau. Haleluya. Jadi itu saja Bu yang menjadi kerinduan kami, Bu Lydia. Tuhan berkati. Luar biasa. Tetap sukacita ya. Amin. Kata Pak Pendeta, biarpun tetap sukacita, tapi lebih bagus, lebih baik kalau di saat panas ya, musim panas. Supaya nggak becek. Iya. Puji Tuhan, luar biasa loh kalau melihat Amin. Pak Ronald dan Ibu Yeni dengan sukacita, luar biasa. Ini juga bisa menguatkan kita semua di dalam pelayanan, kita selalu bersukacita. Haleluya. Puji Amen. Tuhan, visi dan misinya untuk memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan surga. Luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Ronald dan Ibu Pendeta Yeni yang sudah membagi berkat buat rekan-rekan Living for Christ Indonesia, sudah mendengarkan visi dan misinya yang begitu luar biasa, pelayanannya yang begitu dengan sukacita, dengan muka yang bersukacita, bisa kita lihat pada saat ini, luar biasa itu semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Di Tuhan, kami mengucapkan terima kasih ya Pak Pendeta dan Ibu Pendeta. Tuhan Yesus memberkati, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam pelayanan Pak Pendeta dan Ibu Pendeta. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, rekan-rekan Living for Christ Indonesia. Pada saat ini kita sudah mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa. Kita sudah mendengarkan visi dan misi dari Bapak Pendeta Ronald. Begitu membangun kita semua. Bagaimana kita melayani Tuhan dengan antusias. Melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Bagi rekan-rekan Living for Christ Indonesia yang rindu untuk mensupport pelayanan hamba Tuhan, Pendeta Ronald, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk membantu dengan mengirimkan persembahan kasih ke nomor rekening yang sudah tertera di bawah ini. Dan kami harap untuk mengirimkan bukti transfer ke nomor WhatsApp yang sudah tercantum dalam program kami. Puji nama Tuhan, maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.